Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai budidaya kelapa sawit. Kali ini mengenai hama dan penyakit kelapa sawit. Tetapi yang akan kita bahas tentunya bukan hama penyakitnya langsung, tetapi tindakan-tindakan apa yang perlu kita laksanakan supaya pengendalian menjadi lebih bagus dan budidayanya semakin baik lagi, dan pada akhirnya tujuannya adalah mendapatkan produktivitas kelapa sawit yang tinggi. Dengan demikian hasilnya yang tinggi pula. Bapak Ibu semua, ini tidak hanya untuk petani kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit, tetapi para pekebun kelapa sawit baik yang ada di perusahaan besar maupun kecil, jika menonton video ini, inilah yang harus diperhatikan. Jadi judul yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini adalah resistensi dan suksesi hama penyakit. Jadi apa yang dimaksud dengan resistensi, kemudian suksesi, itu seperti di bidang-bidang yang lain, yaitu yang hampir sama. Resistensi hama, jadi hama atau patogen menjadi resisten, menjadi tahan, tidak mati, atau LD50-nya naik karena biasanya sering terpapar hal yang sama. Jadi tahan, resisten. Jadi ketahanannya naik, tapi dari sisi patogennya atau hamanya. Inilah yang mengapa kita mengendalikan menjadi tidak efektif, karena terjadi resistensi itu tadi. Nanti kalau di kelapa sawit apa sih yang sudah menjadi resisten, kayak gitu, dan akibatnya apa? Salah satu akibatnya adalah terjadinya pergeseran status hama atau yang disebut dengan suksesi, pergantian. Kalau dulu yang menyerang itu adalah ulat api ataupun ulat gantong, menjadi ulat bulu, itu contoh saja. Kalau dulu yang menyerang Metisa plana, sekarang yang menyerang Mahasena corbeti. Ya, itu yang masih dalam kelompok yang dekat, yang sama. Jadi sekarang resistensi itu mana yang mau kita lihat dulu. Kita cerita hama dulu. Ini yang sering terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, munculnya suksesi itu selain resistensi ada yang lain. Gitu. Nah, ini kita contoh suksesi dari ulat bulu yang sebelumnya ulat api maupun ulat gantong. Nah, ini disebabkan apa? Kita sering mengendalikan ulat api maupun ulat gantong itu habis-habisan dengan menggunakan insektisida yang tidak terkendali tentunya, yang tidak terkendali. Artinya ya hantam kromo, tidak memperhatikan ambang ekonomi, setiap ada langsung dihajar, ya, langsung disemprot. Ya. Oleh karena itu bukannya hasilnya adalah menekan populasi, tetapi menjadi resisten itu karena sering digunakan, sehingga sudah terbiasa dia menghadapinya. Nah, akhirnya malah meledak. Bahkan kalau terjadi suksesi yang saya bilang tadi, karena apa?
penggunaan insektisida ini juga membunuh serangga-serangga yang bermanfaat yang lainnya, yaitu apa? Predator dan parasitoid, musuh alami dari hama-hama kita itu, sehingga ikut mati, ya, ikut mati. Oleh karena itu hamanya nanti yang escape, yang lolos itu akan berkembang tambah cepat lagi, apalagi sudah resisten. Nah, ataupun yang muncul suksesi tadi, hama tadi, karena ini berbeda, jadi berbeda musuh alami yang selama ini tertekan menjadi muncul, meledak atau outbreak. Nah itu, sehingga yang sering terjadi kalau kita menggunakan penggunaan insektisida yang terus menerus, maka muncullah tadi pergantian suksesi dari urat api, urat kantong menjadi urat bulu. Dan beberapa pengalaman menunjukkan, ya tadi karena kaitannya dengan parasit dan parasitoid tadi. Jika kita, nah ini dalam video kita sudah ada yang kita itu bertanam kelapa sawit atau bertaman kelapa sawit. Kalau bertaman kelapa sawit sering clean weeding, rumputnya disemprot habis ya gitu. Akibatnya apa? Ya itulah salah satu beberapa tanaman gulma itu untuk tempat mencari makan atau konservasi dari nektar parasitoid dan predator. Karena ini dibabat habis pakai herbisida, makanya tempat makannya, tempat nggak ada untuk parasitoid dan predator. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu tadi muncul hama baru, suksesi. Karena urutannya resisten dulu, ada kemudian terjadi suksesi. Ini contoh yang sering terjadi di perkebunan kelapa sawit. Pergantian hama, bukannya turun hamanya juga, tapi malah tambah baru, tambah masalah lagi. Ya, solusinya apa? Nah, solusinya adalah kita ya menempatkan penggunaan insektisida itu adalah di posisi pilihan terakhir. Lakukan sensus dan monitoring dengan baik. Sehingga pengendalian itu masih dalam skala kecil, sehingga kalau digunakan pengendalian tidak mempengaruhi ekosistem keseluruhan yang ada di situ, sehingga terlokalisir pengendaliannya. Ini akan lebih baik lagi untuk menjaga ekosistem kelapa sawit yang ada di tempat tersebut. Nah inilah kalau kita berbicara cerita resistensi dan suksesi hama di kelapa sawit itu tadi contohnya. Kemudian kalau penyakit contohnya apa? Contohnya ini yang banyak laporan terjadi adalah, Pak saya menggunakan fungisida ini tidak habis-habis Pak, tidak mati-mati lagi. Ya karena apa? Penyakit bercak daunnya tidak terkendali, tambah banyak terus. Nah, malah nggak terkendali. Ini kemungkinan terjadi resistensi itu tadi. Kenapa? Karena di dalam SOP itu yang ditulis itu terus untuk pengendaliannya. Nah ini sering saya sarankan, Pak ini pengendaliannya dirotasi. Fungisidanya dengan bahan aktifnya yang berbeda-beda. Contoh diganti yang bahan aktifnya ini, mereknya ini, supaya mode of action, cara kerjanya berbeda, supaya tidak terjadi resistensi, sehingga menjadi manjur. Nah itu. Selanjutnya, nggak bisa Pak, kami dalam SOP-nya itu harus menggunakan ini. SOP kan buatan manusia, sehingga harus bukan untuk mengekang, tetapi adalah justru untuk kita melihat
bagaimana itu kalau sudah tidak bisa mengendalikan lagi. Nah, jadi ya itu SOP-nya yang diubah. SOP yang diubah. Nah, supaya kita bisa mengendalikannya dengan bagus. Ini contoh resistensi yang ada di penyakit, yaitu penyakit bercak daun di pembibitan kelapa sawit. Makanya solusinya adalah sering dirotasi, diganti jenis fungisidanya. Ya, oke, terima kasih pemirsa. Itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.